Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan ke kami dari PT Mitra Aulia Indonesia atau Aulia Software. Pada hari ini kita akan mempresentasikan mengenai aplikasi untuk pengelolaan keuangan BUMDes ya. Nah, di sini nanti kita akan apa namanya presentasikan untuk mengelola kas induknya BUMDes misalnya ya. Nah, ada kas induk, nanti kas induk akan memiliki unit-unit usaha, begitu nanti posisinya. Oke, kita coba share materi ya. Kita coba share dulu materinya. Ini yang pertama kami akan share materi mengenai ini mengenai sektor usaha ya, usaha BUMDes. Nah, ini mengenai pengembangan ekonomi digital untuk penguatan bisnis BUMDes ya. Nah, itu saya kira sangat penting bagi kita dan juga untuk pengelola BUMDes ya, agar nanti usahanya, bisnisnya bisa dikontrol, dikelola dengan baik karena memiliki basis data atau keuangan yang akurat, sehingga untuk kebijakan di bisnisnya untuk pengembangan akan lebih mudah dilakukan. Oke, ini nanti sistem IT BUMDes ya. Nah, di sini untuk alamat kita. Kemudian, nah ini adalah usaha-usaha BUMDes yang biasanya digarap oleh BUMDes ya. Nah, di sini ada nanti usaha, misalnya usaha unit pasar, usaha perdagangan ya, usaha simpan pinjam, ada usaha pariwisata, usaha peternakan, usaha jasa pelayanan, usaha unit pertanian, unit persewaan aset, unit pengairan, dan lain-lain. Nah, jadi nanti ini merupakan unit usaha dari sebuah BUMDes ya. Nah, kemudian nanti yang kita mau aplikasikan presentasi hari ini yaitu pengelolaan kas induknya ya. Jadi kas induk yang nantinya akan berkaitan dengan unit-unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Nah, ini ada contoh misalnya di sini untuk deskripsi mengenai keuangan ya. Jadi di sini disampaikan bahwa secara umum itu prinsip untuk pembukuan keuangan BUMDes itu tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya ya. Jadi BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Nah, jadi kalau di akuntansi itu namanya jurnal harian ya. Jadi kan harus di jurnal setiap hari transaksi yang terjadi. Kemudian pencatatan itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Nah, ya, jadi harus pakai akuntansi ya, standar akuntansi. Kemudian fungsi dari akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal sebagai dasar membuat keputusan. Jadi pihak internal BUMDes adalah pengelola dan dewan komisaris, sedang pihak eksternal pemerintah ya, kabupaten, perbankan, kemudian modal penyertaan dari masyarakat misalnya, serta perpajakan. Nah, itu pentingnya laporan keuangan bagi dunia usaha ya. Khususnya yang kita bahas hari ini yaitu mengenai badan usaha milik desa. Oke, itu adalah pengantar mengapa pentingnya kita memiliki sebuah aplikasi yang nanti akan membantu kita dalam mengelola pembukuan dari usaha-usaha BUMDes yang kita lakukan.
Nah, kemudian di sini kita presentasikan dulu untuk unit usaha sektor real ya. Jadi di sini kita juga memiliki aplikasi untuk unit usaha toko ya, sektor real misalnya perdagangan atau BUMDes memiliki toko atau minimarket. Ini adalah fitur-fitur nanti dari aplikasi minimarket atau toko ya. Jadi nanti standar minimarket. Jadi ada untuk pemasok barang, kemudian ada untuk mengelola stok barang yang akan dijual belikan di minimarketnya. Kemudian ada bagian pembelian barang ya. Kemudian ada penjualan untuk pos kasirnya. Kemudian nanti ada fasilitas-fasilitas laporan ya, end of day dari kasir sehingga nanti kita bisa kontrol penjualan setiap hari, kemudian kita bisa kontrol kas yang diterima oleh kasir ya. Supaya tidak ada penyalahgunaan atau kecurangan dari pengelola atau kasir ya. Jadi bisa transparansi nantinya di sini. Kemudian ini adalah menu-menu laporan yang ada di aplikasi toko. Kemudian ini ada laporan. Nah, ini yang disebut dengan laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan sudah otomatis akan dibuatkan oleh aplikasi sehingga pihak pengelola BUMDes tidak perlu membuat yang manual. Jadi pada hari itu selesai transaksi, end of day atau detik kapanpun sudah bisa dilihat laporan keuangannya. Sehingga sangat mudah sekali dalam membuat laporan keuangan bagi usaha BUMDes. Khususnya ini adalah unit usaha untuk minimarket atau toko atau unit usaha perdagangan lainnya. Nah, ini adalah contoh dari neraca dan laba rugi. Oke, dia otomatis akan dibuatkan, di-create oleh aplikasinya. Nah, kemudian fasilitas dan fitur. Nah, ini nanti adalah untuk yang berkaitan dengan minimarket atau toko tadi ya. Nah, nanti bisa dibaca, diperhatikan ini nanti standar toko. Jadi standar untuk laporan-laporan toko ya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada. Nah, ini adalah contoh penerapan dari aplikasi toko ya. Contoh misalnya BUMDes punya warung kuliner. Nah, jadi warung kuliner ini bisa nanti dibikin atau dibuatkan aplikasinya. Jadi didukung dengan aplikasi program untuk warung ya. Nah, jadi nanti otomatis setiap hari sudah akan tercipta laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak pengelola ataupun pengurus daripada BUMDes. Nah, ini juga contoh dari minimarket ya. Jadi ini adalah minimarket, nanti usaha minimarket bisa dikelola dengan aplikasi toko minimarketnya. Oke, saya kira itu untuk pengantar untuk usaha unit toko atau perdagangan. Ini tadi ya. Untuk usaha unit perdagangan. Oke, sekarang kita coba lagi yang selanjutnya. Nah, ini adalah unit usaha simpan pinjam. Mari kita materi selanjutnya adalah misalnya BUMDes punya usaha simpan pinjam. Nah, maka ini adalah aplikasi untuk usaha simpan pinjam. Jadi tadi adalah jenis usaha yang ada. Nah, kemudian adalah mengapa kita harus punya aplikasi keuangan ya untuk mengelola keuangan usaha kita supaya transparan, supaya bisa dilakukan penilaian untuk pengembangan usaha. Nah, kemudian ini adalah contoh dari unit usaha simpan pinjam BUMDes ya. Oke, ini adalah bagian funding untuk mengelola tabungan dari masyarakat. Jadi kita bisa melibatkan masyarakat untuk membangun
BUMDes kita atau unit usaha simpan pinjam melibatkan misalnya dana masyarakat. Kemudian ini adalah unit lending atau pinjaman atau pembiayaan yang kita lakukan ke masyarakat. Kemudian ini adalah standar transaksi untuk teller atau kasir ya. Kemudian ini adalah laporan keuangan yang sudah tersaji. Dengan menggunakan aplikasi ini maka laporan keuangan sudah bisa tersaji secara up to date. Nah, ini laporan keuangan. Nah, ini contoh dari laporan neraca dan laba rugi dari satu unit usaha simpan pinjam BUMDes. Jadi unit usaha simpan pinjam BUMDes nanti memiliki laporan keuangan standar untuk simpan pinjam. Jadi kalau misalnya punya usaha toko berarti harus punya laporan standar akuntansi perdagangan ya atau toko. Kalau punya unit usaha simpan pinjam berarti harus punya laporan keuangan standar simpan pinjam atau jasa keuangan. Nah, ini contohnya adalah laporan untuk jasa keuangan. Nah, kemudian ini adalah fasilitas-fasilitas dari BUMDes. Untuk membangun trust kepercayaan kepada BUMDes, kita bisa bikin buku tabungan ya. Buku tabungan sekelas perbankan. Sehingga nanti kita di masyarakat punya trust dari masyarakat untuk mengembangkan usaha simpan pinjamnya yang berbasis aplikasi dan teknologi informasi. Dan kita backup juga dengan buku tabungan ya supaya masyarakat punya trust ke BUMDes kita untuk membangun BUMDes supaya lebih besar. Jadi buku tabungan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk mengelola dananya di BUMDes. Nah, kemudian ini adalah SMS notifikasi. Ini juga salah satu cara untuk meningkatkan trust ke masyarakat untuk membangun BUMDes atau usaha unit simpan pinjamnya dengan cara memberikan fasilitas SMS notifikasi setiap transaksi yang terjadi di usaha simpan pinjam ya. Sehingga nanti masyarakat akan lebih percaya dalam pengelolaan usaha simpan pinjamnya. Nah, kemudian ada fasilitas pembagian jasa tabungan ya setiap bulan sudah tersedia juga di aplikasinya. Kemudian ini adalah layanan fasilitas pembayaran online. Jadi yang disebut dengan PPOB ya. PPOB pembayaran berbasis online. Nah, ini juga bisa diterapkan di usaha simpan pinjam. Jadi aplikasi Auliasoft ini sudah terintegrasi dengan layanan usaha PPOB atau layanan usaha pembayaran online sekelas perbankan. Jadi kita bisa membangun mobile coupling atau di sini mobile, kalau di perbankan mobile banking ya. Nah, kita di sini juga punya mobile bankingnya sekelas perbankan sehingga nanti masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan BUMDes simpan pinjam khususnya layanan pembayaran online-nya melalui HP mereka masing-masing. Jadi seperti masyarakat punya layanan mobile misalnya di bank, di perbankan nasional ya. Jadi BUMDes kita juga punya layanan mobile sendiri yang sudah terintegrasi dengan layanan pembayaran. Jadi ini sangat baik dikembangkan di BUMDes atau di desa. Bisa kita bayangkan misalnya satu buah BUMDes ini bisa melayani pembayaran online untuk satu desa ya. Nah, bisa dibayangkan sangat besar sekali potensi pendapatan dari BUMDes dari pembayaran online satu desa. Nah, satu desa itu kan mereka nanti akan melakukan pembayaran listrik misalnya atau pembelian pulsa ya. Pembelian pulsa, nah kemudian misalnya mereka mau pembayaran internet. Nah, mereka bisa melakukan pembayaran melalui fasilitas yang disediakan oleh BUMDes. Dan ini sudah terintegrasi dengan layanan simpan pinjamnya BUMDes. Sehingga dia berdiri seperti perbankan itu sendiri. Nah, untuk saat ini kan BUMDes banyak yang menjadi agen laku pandai perbankan ya. Nah, kalau itu kan sebagai
hanya jualan PPOB aja kan. Nah, ini kita tawarkan BUMDesnya punya perbankan sendiri atau punya bank sendiri, atau kami istilahkan nanti BUMDesnya punya bank desa sendiri, sehingga mereka punya citra seperti perbankan sendiri. Jadi BUMDes simpan pinjamnya bisa dibentuk seperti unit perbankan, punya layanan-layanan seperti layaknya perbankan ya, misalnya punya mobile banking, punya mesin edisi, bahkan kalau BUMDes mau mereka punya ATM juga bisa. Jadi bayangkan sebuah BUMDes simpan pinjam punya ATM di depan BUMDesnya. Saya kira itu suatu layanan yang akan sangat menarik bagi masyarakat untuk bergabung ke BUMDes simpan pinjamnya. Jadi kalau misalnya BUMDesnya ingin maju, berarti harus menggunakan layanan teknologi. Karena tidak mungkin kalau BUMDesnya tidak transparan dalam pengelolaan unit simpan pinjamnya atau misalnya masih berbasis manual, susah masyarakat untuk percaya, susah masyarakat untuk mengembangkan BUMDesnya karena tidak punya layanan plus ke masyarakat. Tapi kalau misalnya BUMDesnya punya layanan plus, contoh seperti perbankan, tadi punya mobile banking sendiri ya, punya mesin edisi sendiri atau punya ATM sendiri, maka saya kira masyarakat akan sangat tertarik untuk bergabung ke unit simpan pinjamnya BUMDes ya. Jadi ini kita mendorong sekali untuk BUMDes khususnya usaha simpan pinjam mau menerapkan aplikasi yang berkelas ya, sekelas perbankan tadi, agar bisa bersaing dengan layanan-layanan simpan pinjam yang lain. Misalnya bisa berkompetisi dengan koperasi, dengan perbankan itu sendiri. Jadi BUMDes bisa mandiri, punya teknologi sendiri ya, tidak hanya menjadi laku pandainya perbankan. Jadi BUMDes punya kemampuan untuk men-set sendiri penghasilannya dari fee PPOB. Mereka bisa menambahkan sendiri penghasilannya ya, bisa men-set sendiri keuntungannya dari layanan-layanan pembayaran online. Jadi ini saya kira sangat potensial sekali bagi BUMDes untuk mengembangkan layanan-layanan berbasis perbankannya di BUMDesnya masing-masing. Oke, kemudian ini adalah keuntungan-keuntungan yang kita bisa berikan kalau misalnya BUMDesnya ini bersifat menggunakan teknologi informasi yang sudah berbasis online digital ya. Jadi yang pertama itu anggota dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor. Jadi masyarakat itu tidak harus ke kantor misalnya untuk cek saldo, untuk transaksi beli listrik, telepon, kemudian beli pulsa, kemudian misalnya ngecek saldo, kemudian transfer. Nah, itu mereka sudah bisa melakukan di rumah mereka masing-masing. Sehingga tidak harus ke kantor BUMDesnya gitu ya. Jadi itu lebih praktis bagi masyarakat khususnya misalnya di keterbatasan saat ini masyarakat tidak leluasa untuk berkumpul ya atau keluar rumah. Nah, ini layanan-layanan seperti ini sangat bagus dikembangkan di pedesaan atau di desa-desa ya. Agar nanti masyarakat desa juga bisa mendukung layanan-layanan yang ada di BUMDesnya. Kemudian yang kedua adalah proses verifikasi SMS. Nah, ini adalah masalah keamanan, itu kita pastikan aman ya, karena nanti ada SMS verifikasi ya, standar perbankan lah, ada SMS notifikasi ya. Kemudian kontrol, nah ini kontrolnya juga akan lebih mudah. Nah, di sini kontrol pengawasan yang mudah oleh eksekutif kapanpun dan dari manapun bisa dilakukan ya, karena dia nanti bisa menggunakan CMS ya, CMS website, sehingga bisa dicek di manapun. Kemudian fleksibel, jadi transaksinya dapat dilakukan selama 24 jam. Jadi anggota masyarakat itu kapanpun mau beli pulsa, kapanpun mau beli token listrik, kapanpun mau bayar misalnya BPJS atau bayar pembayaran lainnya, mereka bisa mengakses layanan BUMDesnya ini kapanpun. Jadi ada layanan BUMDes ya. Jadi layanan yang sudah terintegrasi dengan unit simpan pinjamnya BUMDes. Jadi layanan layaknya seperti perbankan. Punya nomor rekening sendiri ya, nomor rekeningnya BUMDes.
yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian ini adalah contoh layanan mesin edisi. Nah, jadi BUMDes-nya juga bisa bermain di layanan mesin edisi untuk pembayaran online tadi, atau untuk pembayaran merchant. Pembayaran merchant itu maksudnya adalah pembayaran debit card. Nah, debit card di toko-toko unit usaha BUMDes. Jadi ini misalnya masyarakat punya dana di unit usaha simpan pinjam, kemudian mau melakukan transaksi di unit usaha toko ya. Nah, sehingga kan tidak perlu bawa uang tunai ya. Jadi cukup melakukan pembayaran melalui cashless-nya unit simpan pinjam. Seperti perbankan juga kan punya debit card. Nah, ini juga kita punya debit card yang bisa nanti dilakukan untuk pembayaran di toko-toko atau di unit-unit usaha BUMDes lainnya. Jadi dengan unit simpan pinjam, dana masyarakat ditaruh di unit simpan pinjam. Kemudian mereka kalau perlu mau bayar misalnya pembayaran di unit usaha toko, mereka tidak perlu bawa uang tunai. Nah, mereka bisa gesek debit card-nya atau layanan cashless mesin edisinya di unit usaha toko atau unit usaha lainnya. Sehingga kita bisa membangun layanan non tunai juga di kegiatan BUMDes. Jadi tidak harus nanti BUMDesnya menyediakan uang tunai ya. Jadi bisa menggunakan non tunai dengan layanan mesin edisi. Kemudian kalau BUMDes sudah berkembang, bisa juga membentuk unit kantor perwakilan atau kantor cabang simpan pinjamnya misalnya di tempat yang lain. Oke, ini adalah layanan fasilitas mesin edisi yang bisa diterapkan di unit usaha BUMDes simpan pinjam. Kemudian untuk pembayaran di unit-unit usaha lainnya seperti unit usaha minimarket ya. Untuk pembayaran non tunai. Nah, kemudian ada contoh debit card. Nah, jadi ini debit card-nya bisa dibuat sedemikian rupa ya sebagai identitas dari usaha BUMDes simpan pinjam. Jadi layaknya seperti perbankan punya debit card sendiri. Ya, jadi kita bisa mendesain debit card sesuai dengan BUMDes-nya masing-masing. Sehingga identitas dari BUMDes itu akan terpromosikan di masyarakat. Jadi punya debit card sendiri. Ya, kalau selama ini kan kalau misalnya jadi laku pandainya perbankan nggak punya, tidak bisa membangun image seperti ini ya, karena kan tidak punya kemampuan untuk dibikinkan debit card. Tapi kalau ini BUMDesnya bisa bikin debit card sendiri ya untuk layanan mandiri BUMDesnya. Nah, kemudian ini contoh dari transaksi non tunai di masyarakat. Jadi nanti BUMDes bisa juga mengelola dana masyarakat tadi ke pasar-pasar ya, ke pasar-pasar binaan dari BUMDes untuk menabungkan dananya di unit simpan pinjam misalnya begitu ya. Jadi untuk pembayaran-pembayaran bisa juga nanti pihak BUMDes ke masyarakat misalnya untuk melakukan transaksi-transaksi langsung ke rumah-rumah atau ke pasar-pasar atau ke daerah-daerah yang bisa dikembangkan usahanya oleh BUMDes. Nah, kemudian yang berikutnya selain layanan mesin edisi, kita juga punya layanan Android ya. Jadi layanan Android ini adalah layanan yang dilakukan di HP Android. Jadi ini layaknya seperti mobile banking ya. Jadi di sini nanti anggota bisa melakukan layanan-layanan pembayaran. Nah, ini contohnya anggota bisa melihat saldo ya, saldo yang ada di BUMDes, simpan pinjam, kemudian mereka bisa juga nanti melakukan pembayaran di unit usaha toko tadi menggunakan QR code ya. Jadi sudah ada juga layanan QR code. Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan mesin edisi, kita bisa menggunakan QR code-nya dari Android. Jadi layanan mobil banking ini juga sudah bisa melakukan pembayaran QR code atau pembayaran non tunai ya. Oke, ini adalah contoh dari layanan
mobil bankingnya atau kita sebut mobil koplingnya untuk usaha simpan pinjam Androidnya. Jadi bisa untuk transfer, bayar cicilan, juga bisa mengembang untuk donasi kerjasama misalnya dengan yayasan-yayasan sosial. Nah, masyarakat bisa berdonasi langsung. Kemudian QR code untuk pembayaran di unit usaha toko lain dan usaha lainnya menggunakan QR code. Kemudian apalagi layanan pembayaran online ya, seperti pulsa, token listrik, itu internet, GoPay, bisa deposit GoPay, OPPO, kemudian pembayaran multifinance, BPJS, dan lain-lain. Kemudian bisa juga e-tol ya, kalau dekat-dekat tol misalnya mau ngisi e-tol juga bisa nanti dari layanan mobile koplingnya BUMDes. Nah, kemudian adalah fitur untuk transfer tadi. Ini ada contoh salah satu transfer ke perbankan. Jadi BUMDes itu usahanya juga bisa transfer. Transfer dilakukan sendiri oleh anggotanya, anggota masyarakat. Jadi bukan anggota masyarakatnya datang ke BUMDes minta transferkan ya. Tapi dia sudah bisa otomatis mandiri di HP-nya masing-masing untuk transfer ke perbankan. Jadi layaknya mobile banking tadi. Nah, ini adalah contoh dari transfer. Jadi kita bisa transfer tadi contohnya ini transfer ke Bank Sentral Asia ya. Jadi bisa dari BUMDesnya bisa transfer ke BCA. Nah, kemudian ini adalah e-collection. Ini contoh layanan lainnya untuk AO kolektor lapangan tadi. Kalau misalnya tidak mau menggunakan mesin edisi, kita bisa kolek ke lapangan juga bisa menggunakan platform Android. Jadi Android ini bisa kita bawa ke lapangan untuk fasilitas setor tunai, tarik tunai, angsuran ya. Nah, ini selain pilihan dari selain mesin edisi, kita juga menyediakan layanan Android. Ini adalah fitur-fitur yang digunakan untuk e-collection atau AO kolektor lapangan menggunakan Android atau HP Android yang untuk jemput bola ke masyarakat. Kemudian kita juga menyediakan layanan ATM tadi. Nah, ini ATM sudah dengan teknologi terbaru, kita bisa menggunakan ATM berbasis QR code ya. Jadi tidak lagi bisa juga tidak menggunakan debit card, tidak menggunakan kartu debit atau menggunakan cardless ya, tanpa kartu. Kita bisa menggunakan layanan ATM tanpa kartu dengan layanan QR code tadi. Ini contohnya contoh layanan ATM yang berbasis QR code ya. Oke, ini contoh prosesnya. Proses kita ATM BUMDes, unit simpan pinjam. Misalnya masyarakat mau mengambil dana, nah ini seperti ini prosesnya. Ini tidak menggunakan kartu ya, menggunakan QR code Android. Jadi semua menggunakan HP Android. Jadi pilihan dari BUMDes bisa menggunakan mesin edisi atau bisa menggunakan layanan Android. Jadi ada dua layanan yang bisa dikembangkan oleh BUMDesnya. Jadi bisa pakai mesin edisi, bisa pakai Android. Nanti tergantung dari kondisi masyarakatnya ya. Kalau masyarakatnya banyak punya HP Android, berarti kan kita tidak perlu menggunakan debit card atau mesin edisi. Tapi kalau masyarakatnya masih belum banyak mempunyai HP Android, nah berarti kita nanti bisa mengembangkan dengan debit card atau menggunakan kartu mesin edisi. Nah, jadi kita sudah menyediakan layanan sehingga nanti bisa digunakan di BUMDesnya masing-masing sesuai dengan kondisi BUMDesnya masing-masing. Nah, ini ada contoh dari mesin ATM ya. Nah, kemudian ada layanan kopling tadi yang untuk layanan pembayaran, simpan pinjam itulah. Ini ada strukturnya sistemnya. Nah, kemudian adalah anggota-anggota yang sudah tergabung ya. Nah, ini sudah tergabung dengan kopling. Kita punya titik-titik sudah secara nasional ya.
Jadi bisa dikembangkan juga BUMDes, jaringan BUMDes secara nasional. Jadi bagi pihak-pihak yang stakeholder yang ada di BUMDes, di Kementerian Desa ya, bisa mengembangkan BUMDes, jaringan BUMDes secara nasional. Kami terbuka untuk mendukung program dari Kementerian Desa untuk mengembangkan BUMDes secara nasional atau mau BUMDes berjaringan. Teknologinya sudah siap dan kita siap mendukung kalau dibutuhkan oleh kementerian untuk mendukung layanan jaringan BUMDes secara nasional. Oke, terima kasih. Saya kira itu untuk layanan simpan pinjam. Jadi ini contoh usaha dari simpan pinjam. Ini layanan-layanan nanti yang bisa digunakan di unit simpan pinjam, sehingga simpan pinjam BUMDes itu tidak tidak manual gitu ya, tidak manual atau tidak teknologinya ketinggalan ya. Kalau teknologinya ketinggalan maka BUMDesnya saya kira tidak akan berkembang ya. Jadi kalau BUMDesnya mau berkembang maka BUMDes harus melompat teknologinya. Jadi langsung menggunakan teknologi terbaru untuk mengembangkan BUMDes. Nah, jangan takut mengembangkan atau menggunakan teknologi karena itu sudah eranya ya. Saat ini sudah era digitalisasi. Kalau BUMDes takut untuk bergabung di layanan digitalisasi maka susah BUMDes untuk berkembang. Jadi saya kira kalau BUMDes mau berkembang maka tidak ada pilihan lain kecuali BUMDes harus menggunakan teknologi yang tepat guna ya, yang sesuai, yang siap mendukung BUMDes untuk mengembangkan usaha-usahanya. Nah, ini kita siap untuk mendukung BUMDes untuk usaha contohnya usaha simpan pinjam. Kemudian nanti ada usaha misalnya perdagangan. Kita siap juga memiliki teknologi untuk mengintegrasikan pembayaran antar unit usaha sehingga kita bisa menciptakan sistem layanan inklusif keuangan yang berbasis cashless ya, tanpa uang tunai. Standarnya seperti layanan perbankan. Oke, saya kira itu untuk pengantar. Untuk pengantar tadi untuk mengantar unit usaha BUMDes, contohnya tadi unit usaha perdagangan sama unit usaha simpan pinjam. Oke, saat ini kita akan lanjutkan dengan membahas tentang aplikasi keuangan ya untuk usaha induk dari BUMDes misalnya, usaha BUMDes yang induk. Nanti saya juga akan memberikan mempresentasikan aplikasi untuk usaha PAM SIMAS ya. Nah, itu kan usaha PAM masyarakat. Nanti kita juga ada aplikasinya. Nanti kita juga demokan tentang aplikasi untuk PAM ya. Sehingga nanti mempunyai layanan ke masyarakat lebih mudah. Unit pengairan, unit persawahan, unit pertanian, unit jasa pelayanan, unit simpan pinjam. Oke, kita coba ya untuk unit usaha. Nah, ini di sini kita coba unit usaha PAM. Nih, kita demokan untuk aplikasi PAM ya. Oh my god. Bisa dia nggak? Email. Oke, ini untuk usaha PAM. PAM nanti pertama ada data pelanggan. Ini contoh data pelanggan ya. Jadi data pelanggan dengan dengan kode tarif pelanggan. Ini data pelanggan untuk PAM. Kemudian nanti di sini ada tarif. Jadi tarif misalnya R1 800, R2 900, R3 1000. Nah, ini contoh dari aplikasi usaha PAM ya. PAM masyarakat. Jadi bisa juga dikelola dengan aplikasi. Jadi yang pertama ada data pelanggan. Kemudian yang kedua ada data tarif. Kemudian yang berikutnya ini nanti untuk data masuk. Data masuk misalnya pelanggan yang ini mereka menggunakan air misalnya 40 kubik ya.
Nah, ini. Kemudian yang kedua ini misalnya mereka dengan 30 kubik air. Oke, ini untuk mengisi data penggunaan air setiap bulan. 8, 16. Nah, kemudian yang berikutnya melakukan data pembayaran. 8 kali Ada 4 pembayaran berapa? ya, contoh ini melakukan Kedua. bayar. Kita klik bayar. 24, 28 berarti 4. Apakah mau yes 8. pembayaran. Nah, ini nanti 24 akan tambah 8 dicetakkan di berapa? sini pembayarannya ya. Jadi berapa pembayaran yang harus dilakukan misalnya. Oke, kemudian yang berikutnya kita bisa lakukan pembayaran juga, misalnya bayar. Perbaikan di depan sana Dip, yang Nah, ini juga akan dicetakkan nanti pembayaran. Itu mau digali itu. Ada orang Telkom tadi di situ. Oke, kemudian untuk laporan, nah di sini ada laporan PAM-nya. Misalnya kita laporan data. Nah, ini data-data yang melakukan pembayaran. Kemudian laporan pemasukan. Nah, ini yang laporan uang yang masuk ya di PAM-nya tadi. Nah, sudah. Ya. Oke, saya kira itu Ya, untuk itu sekilas aja tentang kerjakan aplikasi selesai, PAM ya. PAM nggak bisa nih, SIMAS tapi yang pakai dikelola oleh terus. BUMDes Tinggal misalnya sedikit atau pakai dikelola oleh desa. Oke, kita keluar. Kemudian kita lanjutkan ke aplikasi untuk Induk BUMDes. Ini aplikasi Induk BUMDes. Namanya, Bang. Telepon Oke. Nah, yang pertama kan biasanya kalau Induk BUMDes itu pertama menerima dana ya. Oke, kita sudah moodkan ya semuanya. Nah, di sini kita mau lanjutkan ke aplikasi untuk usaha induknya tadi. Kenapa, Dip? Jadi yang pertama nanti masuknya ke transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan ini. Nah, pertama kan biasanya ada penerimaan dana. Kita klik tambah. Kita cari penerimaan dana dari desa ya. Berarti kita cari dulu penerimaan dana dari desa. Oke, kita cari sandi transaksinya. Oke, ini contohnya di sini. Nah, ini ya modal misalnya permodalan. Pertama permodalan desa. Nah, ini misalnya dana awal, dana desa untuk BUMDes ya. Nah, misalnya dikasih dana awalnya 100 juta. Oke, kita ulangi. Oke, dana masuk 100 juta. Nah, ini dana awal desa. Jadi kita masukin dulu transaksi dana awal desa sesuai dengan dana yang diberikan oleh desa ke BUMDes. Kemudian kalau kita lihat laporan keuangan, ya ini ada laporan keuangan, kita bisa lihat neracanya. Nah, di sini kan sudah ada dana masuk dari modal desa sebesar 100 juta. Kemudian di sini ada Bank Riau Kepri, berarti ini masuk nanti ke bank ya. Jadi dananya disetorkan ke bank berarti. Sebagai dana modal desa, dana modal BUM desa ya. Nah, ini contoh neracanya. Di sini ada modal desa sebesar 100 juta berbentuk kas di bank ya. Nah, itu adalah pertama dalam mengelola dana masuk dari desa. Jadi dari desa kita bisa transaksikan dulu di transaksi keuangan. Transaksi keuangan seperti ini sebagai
jurnal untuk mentransaksikan permodalan dana desa masuk ke bank desa tadi. Banknya ya, ini jurnalnya. Kemudian kalau kita laporan, kalau kita lihat jurnal harian, nah ini ada jurnal hariannya. Jadi di sini sudah ada jurnalnya. Kemudian sudah otomatis nanti diposting ke buku besar. Ini buku besarnya ya. Nah, ini ada buku besar. Oh, tadi buku besarnya ke kas ya, ke bank. Nanti kita lihat banknya. Ini bank Kepri-nya tadi. Oke, nah sudah otomatis dia menambahkan ke saldo bank. Kemudian kalau kita lihat tadi posisi neraca atau neraca lajur, nah ini sudah otomatis dia membentuk sebuah laporan keuangan ya. Jadi tidak manual, sudah entry data maka otomatis akan membikinkan neraca atau laporan keuangan yang dibutuhkan. Sehingga sangat mudah sekali dalam membuat sebuah laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah penyertaan dana-dana ke sektor-sektor unit lain tadi. Nah, jadi kita pertama misalnya punya unit usaha toko material. Ini kita bisa investasikan uangnya toko material. Misalnya di sini toko bangunan. Nah, unit usaha toko bangunan. Misalnya unit usaha toko bangunan itu 25 juta. Oke, simpan. Kemudian tambah lagi misalnya ada lagi unit usaha PPOB atau kita ambil aja unit usaha simpan pinjam ya. Misalnya unit usaha simpan pinjam. Oke. Unit simpan pinjam. Simpan pinjam BUMDes ya. Misalnya ini unit usahanya kita kasih juga dananya 25 juta. Tambah lagi misalnya kita punya unit usaha lagi. Unit usaha peternakan sapi. Nah, berarti ini unit peternakan. Kita kasih dana misalnya 25 juta juga. Kemudian ada lagi unit usaha misalnya unit usaha jasa. Nah, ini misalnya kita kasih dana jasa ini misalnya kasih dana 5 juta. Oke, sekarang kalau kita lihat laporan keuangannya. Nah, ini kalau kita lihat laporan keuangan. Nah, begini ya. Jadi nanti di sini sudah akan tercover di situ permodalan dana 100 juta tadi digunakan untuk unit usaha material tadi 25 juta, unit usaha peternakan 25 juta, unit usaha jasa 5 juta, unit usaha simpan pinjam 25 juta. Kemudian di sini ada kasnya minus 100 juta karena tadi uangnya ada di perbankan ya. Sehingga nanti kita harus melakukan penarikan uang. Oke, cara melakukan penarikan ini kan sebesar 80 juta ya. Berarti kita harus lakukan penarikan ke perbankannya. Nah, tadi ini sampai di laporan tadi, laporan keuangan. Kemudian kalau kita lihat tadi ada kas box kasirnya minus 80 juta karena kita belum melakukan penarikan banknya. Nah, coba kita lakukan penarikan ya. Penarikan ke perbankannya tadi Bank Riau. Nah, di sini kalau kita lihat nah, ini kita bisa melakukan jurnal. Ini 12160 ya. Berarti kita bisa ke transaksi keuangan, kita tambah. Kita bisa menggunakan sandi 500 ya. Untuk jurnal umum penarikan 1126 11300 1126 10 ya. Kita cek dulu
nomornya di sini 112160 ya, 112160. Berarti kita tambah 500 11 tadi 112160. Kemudian di sini tadi 11300 ya. Nah, kalau ini kita ingin bikin jurnal sendiri juga bisa. Penarikan dana bank ya. Seperti ini, penarikannya misalnya kita mau narik 100 juta ya. Atau kita mau narik misalnya 90 juta. Oke, seperti ini Halo jurnal Pak Rahmadi. Oh ya, halo, gimana? Pak, ini belum nampak nih di layar HP kami nih Pak. Oh iya, oke, sebentar Bu. Berarti belum di-share ya. Bentar ya Bu ya, kita sharekan. Sharingnya tadi belum. Oke. Nah, gimana Bu? Sudah kelihatan ya? Si proses Pak. Oh, masih proses ya, oke. Nah, kelihatan ya? Sudah kita share. Oke Pak, udah Pak. Lihat ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi prosesnya sampai di posisi ini penarikan dana perbankan tadi, karena ada dana dari bank tadi 100 juta, kita mau tarik ke kasbo kasirnya 90 juta. Nah, kita bisa melakukan jurnal umum seperti ini. Debitnya kasbo kasir, kreditnya bank tadi ya yang mau kita lakukan penarikan. Kalau kita ingin menggunakan sandi 500 ya jurnal umum, tapi nanti kita bisa bikinkan jurnal khusus. Kalau misalnya tidak mau menggunakan jurnal umum, bisa dibikinkan jurnal khususnya. Oke, sehingga kalau kita lihat laporan keuangan, nah di sini kalau kita sudah lihat, nah di sini ya. Jadi sudah otomatis nanti kasirnya sisa 10 juta, Bank Riau-nya sisa 10 juta, unit usahanya itu toko material 25 juta, kemudian usaha peternakan 25 juta, usaha jasa 5 juta, simpan pinjam 5 juta, kemudian modal desa tadi 100 juta. Nah, sehingga kalau kita lihat neraca, nah seperti ini bentuknya ya. Jadi ada kas 10, banknya 10, investasinya 80 juta, investasinya tadi ke unit-unit usahanya tadi, kemudian modal desanya 100 juta. Oke, saya kira demikian untuk kas induk dari BUMDes seperti itu. Jadi ini adalah pembukuan untuk kas induknya BUMDes dari menerima dana, kemudian penyaluran ke unit-unit usaha. Kalau untuk unit usaha tadi punya aplikasi sendiri. Kalau unit usaha toko nanti punya laporan keuangan usaha tokonya sendiri. Kalau laporan unit usaha misalnya simpan pinjam, dia punya nanti laporan usaha simpan pinjamnya sendiri gitu ya. Jadi masing-masing punya laporan keuangannya masing-masing, sehingga nanti kita bisa saling check and balance ke unit induk dan ngecek ke unit usaha unit ya. Sehingga semua punya laporan keuangannya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan keuangannya masing-masing. Oke, saya kira demikian untuk keuangannya BUMDes induk seperti itu. Baik, bagi peserta apakah ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke season pertanyaan ya dari peserta. Oke, silakan ada peserta yang mau bertanya, kita coba melakukan menjawab pertanyaannya. Silakan peserta ada yang mau Mohon bertanya. izin Pak. Silakan, dari mana Pak? Saya Ahmad Suheri Pak. Oh ya, silakan Pak Mas Ferry. Dari Riau. Silakan. Ini Pak, di BUMDes itu kan punya unit beberapa unit. Jadi aplikasinya otomatis sesuai dengan unit masing-masing. Iya, betul. Apakah ada aplikasi untuk menggabungkan beberapa unit tersebut? Itu aja Pak, terima kasih. Oh ya. Nah, berarti nanti gini, kalau untuk penggabungan laporan gabungan ya yang kita demonstrasikan ini adalah untuk laporan induknya, Pak.
Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kalau kita lihat laporannya tadi, nah ini kan induknya namanya. Jadi di sini ada kas induk, kemudian ada nanti usaha toko material, ada usaha peternakan, usaha jasa, usaha simpan pinjam. Nah ini adalah laporan atau aplikasi yang yang mengkonsolidasi untuk pencatatan semua unit usahanya tadi. Jadi untuk mencatat semua unit usaha kita bisa lakukan di satu aplikasi lain yang kita beri nama nih laporan aplikasi induk BUMDes-nya gitu Pak Syahri. Ya Pak. Oke, seperti itu ya. Jadi yang kita demokan saat ini adalah aplikasi induk namanya. Jadi induk dari unit-unit usaha. Jadi mengelola dana dari unit usaha yang sudah kita salurkan ya. Contohnya tadi kita menyalurkan dana ke toko 25 juta, ke peternakan sapi 25 juta, ke usaha jasa 5 juta, usaha simpan pinjam misalnya 25 juta. Nah, ini adalah contoh pencatatan secara induk kasnya BUMDes. Nah, nanti kan setiap unit usaha dia punya laporan keuangannya masing-masing sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Saya kira demikian Pak Syahri, sudah jelas ya kira-kira? Ya Pak, jelas. Oke, terima kasih. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Silakan BUMDes-BUMDes yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana Pak? Nah ini dari Subardi dari BUMDes Syariah Usaha Bersama Pak. Oh ya, di lokasi Pak? Riau Pak. Oh Riau juga ya. Dekat Pak Syahri juga ya? Iya Pak, berdampingan desa tuh Pak. Oh iya. Silakan. Saya mau tanya ini Pak, masalah semalam itu kan kami ada pencairan murabaha. Oh iya. Cuman di situ kami salah mengalihkan marginnya Pak. Oh iya. Itu gimana Pak cara solusinya untuk mengatasinya Pak? Oke. Jadi nanti kalau Apakah teknis melalui itu kan unit simpan pinjam, nah ada kendala, nanti kontak ke WA saya aja Pak, nanti kami follow up lebih lanjut. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk yang lain Pak, selain unit simpan pinjam, ada yang mau ditanyakan? Sementara untuk itu dulu Pak. Oke. Sip. Terima kasih Pak Subardi. Oke Pak, sama-sama. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa nanti kontak WA saya Pak ya. Oh ya Pak. Oke, ditunggu. Oke, yang lain, BUMDes yang lain ada yang mau ditanyakan? Kita sharing-sharing aja mengenai BUMDes. Karena di sini juga banyak atau beberapa BUMDes yang sudah bisa berkembang ya. Nah, contohnya nanti ada BUMDes Pak Ahmad Suhairi tadi kan Pak Subardi. Nah, itu alhamdulillah sudah berkembang mereka untuk sektor usaha simpan pinjamnya. Sehingga nanti kita bisa sharing juga ya. Atau nanti ada BUMDes yang sudah berkembang juga di sektor usaha toko atau minimarketnya, silakan juga sharing sehingga nanti saling mengisi agar BUMDes ini bisa hidup dan berkembang juga untuk menopang perekonomian desanya masing-masing. Oke, ada yang tanyakan yang lain? Silakan bertanya. Oke, silakan ada yang bertanya lagi, yang BUMDes yang lain. Kita saling sharing aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya, silakan Bu Okta. Pak, untuk laporan keuangannya itu sama persis dengan ini nggak laporan keuangan BMT atau koperasi Pak? Laporan keuangannya kalau untuk induk ini ya seperti untuk unit simpan pinjamnya koperasi ini Bu. Tapi nanti untuk permodalannya berbeda. Jadi beda sama koperasi itu di permodalannya Bu. Perlakuannya di modal ya Pak? Iya betul. Kalau kita di koperasi kan modalnya simpanan pokok wajib
dan khusus ya. Heeh. Kalau di Iya. BUMDes ini dia nanti nggak ada simpan pokok wajib, Bu. Yang ada dia modal desa atau modal saham atau dari modal penyertaan dari pihak lain. Oh, hanya di situ aja ya, Pak ya? Betul, hanya di situ aja Bu bedanya. Kalau yang lain sama. Oh iya, heeh. Makasih Pak. Sama-sama, Bu. Halo, Assalamualaikum Pak. Oke, silakan, Bu. Dari mana, Bu? Saya Nur Aina dari BUMDes Syariah Kembang Tanjung. Oh ya, silakan. Tanya Pak Ahmad Heri. Iya, betul. Silakan. Nah, begini Pak. Kemarin kan saya sudah aktivasi mobile banking di aplikasi BUMDes Syariah di HP Android saya yang 1. Oh iya. Nah, udah aktif Pak. Terus sekarang saya ganti HP, terus saya download lagi aplikasinya ke HP yang baru. Di situ saya gunakan nomor HP yang sama, tapi kenapa katanya perangkat tidak terdaftar? Oh iya. Biasanya kalau jadi saya tanyakan apakah biasanya kalau ganti HP itu harus di reset ulang Bu nomornya. Diminta resetkan ulang nanti sama call centernya Bu supaya bisa masuk ke HP yang baru lagi dia. Oh, berarti reset ulang ya Pak ya? Reset ulang dulu yang lama karena itu kan datanya masih nomor yang masih di perangkat yang lama itu. Jadi perangkat lama tuh direset dulu supaya bisa masuk ke perangkat yang baru gitu Bu. Nanti kontak call center ya Bu ya untuk layanan koplingnya itu. Oh begitu. Ya udah makasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oh berarti reset ulang. Oke, ada yang lain lagi mau ditanyakan berhubungan dengan bisnis dari BUMDes ya. Bisnis BUMDes tadi ada beberapa bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes ya. Nah, ini tadi ya. Jadi banyak yang bisa dikembangkan nanti oleh pihak BUMDes. Jadi ada misalnya usaha tadi pasar, usaha perdagangan, usaha simpan pinjam, usaha pariwisata, usaha peternakan, jasa pelayanan, pertanian, peternakan tadi ya, persewaan ya, pengairan. Nah, banyak kan usaha-usaha yang bisa digarap di perdesaan yang bisa nanti dinaungi oleh usaha BUMDes secara legal ya. Legal aspeknya adalah BUMDes ya. Jadi usaha badan usaha milik desa kemudian bisa mengelola banyak usaha. Yang kita sarankan setiap usaha BUMDes punya di backup oleh aplikasi keuangan ya. Sehingga perkembangan dari usaha BUMDesnya bisa dimonitor oleh stakeholder. Sehingga kepercayaan stakeholder masyarakat semakin besar ke BUMDes sehingga BUMDes akan lebih berkembang. Seperti itu apa yang kita harapkan. Oke, untuk peserta silakan ada yang mau sharing lagi. Oke, saya kira demikian ya. Kalau tidak ada lagi peserta yang mau sharing, saya kira kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dari rekan-rekan sekalian BUMDes Indonesia. Mari kita membangun BUMDes Indonesia semakin maju, semakin berkualitas ya, semakin besar untuk mendukung perekonomian di desa agar tidak kalah dengan perekonomian di kota. Dengan syarat tadi kami menawarkan aplikasi keuangan dan teknologi informasi untuk membangun desa digital ya. Digitalisasi BUMDes itu perlu untuk beradaptasi dengan era digital saat ini dan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kira cukupkan. Terima kasih dan kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.